Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan selamat milad Forum Komunikasi Harapan Baru. Semoga tetap semangat, istiqamah, dan inilah jalan untuk kita ke surga. Insya Allah bersama-sama kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya akan bicarakan tentang pentingnya sebuah perpustakaan. Saudara, perpustakaan Hikmah adalah perpustakaan yang sangat terkenal di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, salah satu khalifah dari dinasti Abbasiyah. Di perpustakaan selalu terjadi dinamika nalar ujar, nalar pembicaraan. Ya, artinya cara berpikir dipertajam dengan banyak membaca dan banyak berdiskusi. Dengan banyak bacaan juga orang bisa berkemampuan untuk memproduksi otak, mencari kebenaran, atau sebahan untuk membuat pidato yang mengesankan, yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ceramah yang merangsang akal, menyentuh rasa, bagaimana menyusun narasi dengan diksi-diksi yang tepat, dengan gaya bahasa yang indah, kita bisa memahami masalah-masalah dengan tepat. Tanpa diksi, kita tidak bisa melihat kaitan kasualitas, sebab akibat, sebab akibat dan nalar tanpa nalar. Bagaimana menyusun narasi dengan diksi-diksi yang tepat, dengan gaya bahasa yang indah. Tanpa itu kita tidak bisa memahami tentang kekinian, tentang bagaimana pengalaman masa lalu, tentang tuntunan Rasulullah, tentang perintah-perintah agama, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Sekali lagi, kita tidak bisa melihat kaitan kasualitas sebab akibat. Tanpa nalar yang tajam, juga kita tidak dapat kesimpulan yang utuh dan memuaskan. Nah, oleh sebab itu, saudara, perpustakaan saya kira merupakan suatu hal yang penting untuk kita fikirkan. Dan usulan saya ini adalah merupakan sebuah rekam jejak dari generasi kita, generasi sebagai bonus demografi untuk mengantarkan generasi XI menjadi generasi emas, mempersembahkan generasi emas tahun 2045 nanti. Sebagai komitmen atas saran ini, saya sudah siap untuk menyumbangkan buku-buku karya saya sebagai berikut. 1. Metode Alif Lam Mim. 2 jilid, 6 kali
belajar bisa membaca dan menulis Al-Quran. Buku itu telah dibeli oleh Jawa Barat sebanyak 40.000, Sumatera Barat sebanyak 40.000, Jambi sebanyak 20.000, Jawa Tengah 40.000. Banyak. Alhamdulillah, itu merupakan sumbangan pemikiran saya terhadap membangun rasa keagamaan terhadap generasi selanjutnya. Yang kedua, menuntun langkah anak ke surga. Ini bukunya. Menuntun langkah anak ke surga seperti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diberi sambutan oleh Profesor Dr. Zakiyah Derajat. Buku ini merupakan kumpulan, ya. Jadi setiap subjudul itu ada sinopsisnya. Sinopsis itu artinya, maksudnya ringkasan daripada isi tentang subjudul itu. Ya. Kemudian nanti uraiannya, dan ini cukup banyak, lebih kurang ada 50 subjudul, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah ini sangat baik, dengan sangat rinci bagaimana kita selaku orang tua mendidik anak-anak kita mulai dari kandungan. Ada tuntunannya di sini. Mulai dari kamu 1 bulan, apa yang harus dilakukan oleh ibunya, umur 2 bulan, dan apa yang harus dilakukan sampai dia nanti melahirkan. Ada tuntunan di sini. Ya. Nah, saudara, semoga ini bermanfaat. Yang kedua, yang ketiga, membuka jendela hati. Ya. Membuka jendela hati itu tebal, ya. Jadi itu sangat, menurut saya sangat bagus ini. Hati yang mati, ya, itu babnya. Hati yang terkunci, hati, ya, yang istiqamah, ya, hati yang hidup, hati yang cerdas, ya, dan seterusnya. Saudara, yang keempat, bersamamu aku melangkah. Ya. Sama, lebih kurang setebal ini juga. Ya. Bersamamu aku melangkah, bersama Allah. Mu di situ maksudnya Allah. Ya. Setebal ini juga lebih kurang. Kebetulan contohnya nggak saya ada di kantor, ya. Dan insya Allah agar hidup kita kemanapun pergi, dimanapun kita berada, bagaimana kondisi kita saat senang, saat susah, ya, kita selalu merasa bersama Allah. Kalau ujian datang, ujian itu bukan karena Allah benci kepada kita, tapi karena Allah mengirim pahala untuk kita. Bagaimana kita menerima ujian itu dalam menyikapi dalam hidup. Ketika Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, bagaimana bentuk rasa syukur kita terhadap rezeki yang Allah berikan? Karena sesungguhnya, saudara, bahwa ya, bukan soal jumlah harta yang membuat orang bahagia. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kalau kamu banyak harta, kamu pasti akan berbahagia. Allah nggak pernah menjanjikan itu. Ya. Tetapi kalau kamu bersyukur, insya Allah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Jadi saudara, membuka jendela hati itu
ya sangat bagus, tebal, ya, tebal, ya. Dan yang kelima, wanita di wajahmu kulihat surga. Ya, ini merupakan buku Muharrampai. Ini dia, wanita di wajahmu kulihat surga. Ya, ini merupakan, ya, ini pengantar Profesor Dr. Zakiyah Derajat. Ya, kalau Zakiyah Derajat, ya, dan alhamdulillah, ya, wanita merupakan dambaan bagi setiap laki-laki. Ya, meskipun ya orang sering ya seakan-akan wanita itu adalah makhluk kelas 2. Ini pemahaman yang sangat. Tapi kalau dalam Islam, Islam sangat menghargai wanita. Dan Rasulullah sangat. Karena itu saya menulis ini agar setiap suami mencintai istrinya. Agar setiap istri juga menghormati suaminya. Ya, Anda baca ini, insya Allah, ya, ini termasuk buku saya yang cukup laris. Nggak tahu cetakan keberapa, saya nggak tahu. Ini yang memberi waktu itu ini oleh Profesor Dr. Zakiyah Derajat. Ya. Nah, saudara, yang selanjutnya ada buku Empati di Tengah Keresahan. Ya, empati di tengah keresahan itu dahulu itu merupakan tulisan saya ketika saya dahulu saya dakwah itu, saya menulis mimbar Jumat. Ya. Setiap Jumat saya tulis itu sekian tahun lamanya, masya Allah. Ya, dan setiap itu saya terus menulis sekian tahun itu. Dan saya kira Jakarta, Bogor, semua itu berlangganan. Alhamdulillah sangat banyak. Nah itu merupakan kumpulan tulisan, ya, itu walaupun singkat-singkat tapi betul-betul merasa nyampe di hati. Nah, saudara, yang ketujuh itu buku, ini bukunya Indeks Hadis dan Syarah. Indeks Hadis dan Syarah ini saya tulis, ya. Saya tulis ini lebih kurang, dia ada 2 jilid, lebih kurang 2000 halaman lebih, ya. Nah, kenapa pakai indeks? Supaya kita mudah mencari hadis. Hadis itu adalah rujukan kita dalam kehidupan, ya. Nah, karena kalau kita mau merujuk ke hadis, misalnya mencari tentang apa? Tentang cinta misalnya, ya. Nah, karena itu kita perlu tentang cinta. Nah, tentu kita ingin mencari, ini misalnya, nah ini indeksnya kayak gini, ya. Iya, nah ini indeksnya kayak begini, ya. Dicuak ini, kita buka di C misalnya, A, B, C, ini C. Nah, ini hadis-hadis tentang yang diawali dengan huruf M, tentang apa? Cinta. Dari C. Misalnya ini. Ini C, cinta. Cari. Cinta apa? Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta harta, cinta ilmu, ya. Cinta bangsa, ya. Cinta umat, ya. Nah, cari. Misalnya cinta Allah. Misalnya baca ini. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, ya, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Ya.
Cinta dan benci itu ciptaan Allah, karunia Allah. Bukan kita tidak boleh membenci, itu untuk kita. Benci itu pakaian kita. Benci itu adalah tiket kita ke surga. Tapi tempatkan benci, apa yang harus kita lihat? Benci setiap larangan Allah, bencilah itu. Begitu ya cinta, cintailah apa yang dicintai oleh Allah. Cintai yang diperintahkan oleh agama dan Rasulullah. Cintai suamimu, cintai istrimu, cintai anak-anakmu, ya cintai orang tuamu, cintai bangsamu, semua. Ya. Ya, cinta dan benci itu adalah merupakan karunia Allah. Ya, nah saudara, ya, yang ke-8 saudara, ini 2 jilid tadi, ya, saudara. Yang ke-8 ini, yang ke-8 ensiklopedia hadis, ya, itu 7 jilid saudara, ya, 7 jilid. Ya. Jadi saya ada membuat tentang hadis yang 1-2 jilid, ya, yang 1 7 jilid, ya, 7 jilid. Ya. Kenapa? Saya ini sudah berjanji kepada diri saya, ya, saya ingin, ya, menyumbangkan kecerdasan saya, ilmu saya, kecerdasan saya untuk bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, dan manusia, ya, terutama bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam tentunya. Ya, pokoknya, ya, meskipun orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, silakan, tetap kita cinta. Ya, kita nggak boleh membenci dia. Ya. Agama mereka pilihan mereka kita hormati. Bagi Islam lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ya, biarkan dia pilih, ya hormati, silakan. Kita hidup bersama dalam keyakinan yang berbeda, kita saling menghormati. Ya, itu ensiklopedia sebanyak 7 jilid yang memberi sambutan itu banyak itu. Ensiklopedia hadis 7 jilid ini yang memberikan sambutan 1, ya, Bapak Yusuf Kala, mantan wakil presiden kita. Ya, itu pertama. Yang kedua, Dr. Din Samsudin, ya, tokoh Muhammadiyah. Yang ketiga, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang keempat, Profesor Doktor yang dari ITB, itu saya lupa. Ya. Ada 5 orang yang berikan. Ya. Dan kenapa beliau-beliau itu berkenan? Karena memang dia melihat ini sangat penting dalam membangun umat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai jalan hidup bagi kita. Nah, saudara, yang selanjutnya yang ke-8, yang ke-8 ensiklopedia hadis. Sekarang yang ke-9, ini yang terakhir. Ini ensiklopedia hadis dan indeks Al-Quran. Ini 9 jilid ini. Ya. Maaf, ini ya 9 jilid, ini jilid ke-8. Ini indeksnya. Ya. Jadi ini indeks sama dengan yang tadi, dia pakai indeks. Ini juga
Al-Quran. Jadi kalau saudara mau mencari tentang misalnya Al-Quran, ya tentang apa? Ya, cari di situ. Ya. Oh, tentang pemimpin, cari di P. Ya. Mau cari tentang istri, cari di I. Cari I, buka I, sama seperti kita mencari dalam kamus. Ya. Semudah mencari kata dalam kamus. Dengan adanya kehadiran ini, alhamdulillah, insya Allah umat Islam ini akan lebih tertuntun karena menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai jalan hidupnya. Karena itu, saudara, maaf, ya, saya wakafkan, ya, umur saya untuk Islam. Ya, mudah-mudahan itu yang akan mengantarkan saya. Ya. Meskipun ya, berbagai macam halangan dan rintangan yang penuh, tapi ya, alhamdulillah, dengan kesabaran, ya, yang tak pernah menyerah. Berbagai kesulitan yang dilalui, tapi karena kita ingin hidup hanya sekali, dan hidup kita harus berarti. Kita datang dari surga dan harus kembali ke surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah tafakuna min az-zalimin. Artinya, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga ini, ya, dan makanlah makanan yang enak di surga ini, ya. Tapi jangan kau dekati pohon itu. Apa itu pohon kuti? Pohon larangan. Nah, itu dia. Kita berasal dari surga. Kakek kita diciptakan di surga. Nenek kita diciptakan di surga. Artinya kita berasal dari surga. Dan kita harus kembali ke surga. Untuk kembali ke surga di dunia ini, semua Allah sediakan. Apa yang kita perlukan, semua disediakan. Cuma satunya syarat, jangan dekati pohon larangan. Semua yang tidak terlarang silakan, ya, kamu makan, kamu nikmati, silakan. Tapi kalau yang terlarang, ya, jangan. Nah, sekira demikian, saudara, mudah-mudahan buku ini siap untuk saya sumbangkan kepada Forkis. Ya, kalau Forkis setuju untuk membuat perpustakaan, mungkin nanti saya harapkan juga teman-teman yang lain yang punya, ya, sumbangkanlah buku apa saja. Tidak harus itu kita yang menulis, enggak. Yang penting apa? Ilmu pengetahuan, ya, tidak harus agama, apa, sumbangkan, ya, supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi selanjutnya menjadi mereka, ya, insya Allah lewat buku yang kita sumbangkan bermanfaat bagi mereka. Dan semoga kita berharap untuk generasi ke depan nanti, ya, generasi yang cerdas, ya, yang istiqamah, cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, ya. Nah, itu yang kita harapkan. Karena itu kita mudah-mudahan, ya, dengan doa dan kesungguhan kita untuk mewujudkan, bisa
Dan itu tentu tergantung kepada kami hanya memberikan satu saran, dan saran itu kami lengkapi dengan konsekuensinya dengan janji bahwa kami memulai terlebih dahulu. Saya kira dia menyumbang buku terlebih dahulu. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.